فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi kalian. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah tatkala manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Di dalam hadits yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa sebab ibadah-ibadah agung yang dengan hal tersebut seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga. Dan ibadah-ibadah ini bertebaran di bulan Ramadan, bahkan menjadi pokok-pokok bagian di ibadah di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Dipanggil dengan seruan wahai sekalian manusia, tidak dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman atau wahai kaum muslimin, agar supaya seorang tahu jati dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu rahmat, perlu pengampunan, perlu kasih sayang Allah, supaya dia dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ditunjukkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 amalan besar. Yang pertama, afshus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Iya. Jadi menebarkan salam yaitu dengan orang mengucapkan assalamualaikum, memperbanyaknya, menebarkannya. Dia ketemu siapapun, dia kenal tidak dia kenal, dia beri salam, assalamualaikum. Dan assalamualaikum itu salamnya umat Islam, tahiyatnya kaum muslimin, dan terdapat di dalamnya simbol keselamatan. Dimohonkan keselamatan, kesejahteraan, dan hal yang membebaskan dari kejelekan, dari keburukan, dan dari segala hal yang tidak baik. Dan paling lengkapnya kalau dibaca kepada saudara kita, kita berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu tercurah atas kalian. Dan sebagian ulama
menafsirkan maknanya. Dan semoga Allah Assalam selalu bersama kalian, memberikan keselamatan atas kalian. Warahmatullahi, demikian pula rahmat Allah, semoga selalu tercurah atas kalian dan keberkahan-keberkahannya. Itu luar biasa ya. Ya, kita sebagai orang yang diberi salam harusnya berbangga dengan salam tersebut. Berbangga sekali dan berterima kasih kepada orang yang mengucapkannya. Mensyukurinya. Karena besarnya kandungan dari salam ini, kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya. Karena itu jangan diluputkan hal ini. Kalau diketahui akan maknanya, disebarkan, itu pasti menunjukkan kecintaannya kepada saudaranya. Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsus salam." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu apabila kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai? Dan Nabi SAW tebarlah salam. Berbagi kebaikan itu banyak bentuknya. Termasuk memberi salam, itu berbagi kebaikan namanya. Bahkan dari pokok berbagi kebaikan. Dan seorang bisa mendapat pahala yang banyak sekali dalam sehari dan semalam dengan menebarkan salam, mengucapkan salam. Iya. Nah, ini tahiyatnya umat Islam. Tapi karena kita sudah terlalu sering, terbiasa, jadi kayak kebiasaan, kadang kurang meresap di hati, kurang kita perhatikan. Padahal ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hal yang orang Yahudi dan Nasara itu hasad kepada umat Islam. Karena diberi salam seperti ini. Tidak diberi kepada umat-umat lain salam yang seperti ini. Iya. Dan ini dari keistimewaan dari umat Islam ini. Afshus salam, kata Nabi SAW, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Beri makan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini anjuran dari Rasulullah SAW untuk memberi makan, bersedekah. Iya, gemar orang itu bisa hidup diberi makan, sebab makan itu kehidupannya, menyebabkannya menjadi hidup. Dan memberi makan ini disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Quran dari keutamaannya, kebaikannya. Siapa yang mau selamat dari kengerian hari akhirat, maka itu dengan cara dia memberi makan, dengan dia bersedekah. Iya. Dan di antara mana memberi makan ini di bulan Ramadan adalah seorang berbagi buka puasa. Dan Nabi SAW, "Mafattara sa'iman kana lahu kajir sa'im." Siapa yang memberi makan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tidak mengulangi pahala dia. Nah, ini dari ibadah-ibadah besar ada di bulan Ramadan. Dan salah satu penyandang udzur, kalau misalnya ada yang udzur tidak puasa karena misalnya dia sakit, tidak bisa sembuh, dan sakitnya menghalangi dia puasa, atau orang tua renta, perempuan hamil tidak sanggup karena khawatir akan anak yang dia kandung, perempuan menyusui tidak sanggup karena khawatir akan anak yang dia susui, maka ini kalau tidak berpuasa memberi makan, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin.
untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, ini memberi makan. Nanti di akhir Ramadan dikeluarkan dari zakat fitri, dari makanan pokok, dibagi. Memberi makan juga. Nah, ini sebab-sebab pokok yang memasukkan ke surga di dalam berbagi kebaikan. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah, wasilul arham. Dan sambunglah dari silaturahmi. Ya, silaturahmi itu menyambung hubungan yang dekat. Ya, ada hubungan rahim, kekeluargaan. Ada siapa yang merupakan keluarganya dia sambung. Iya, ayahnya, ibunya, saudaranya, kerabatnya. Dia menyambungnya. Yaitu dari ibadah-ibadah yang sangat besar. Karena itu banyak tuntunan-tuntunan di dalam hal itu. Bagaimana di bulan Ramadan ini orang berbuat baik kepada keluarganya. Ya, lebih berlapang-lapang dari waktu-waktu yang lain. Gemar untuk berbagi. Banyak memaafkan. Tidak memutus silaturahminya. Tidak memutus silaturahminya. Maka wasilul arham. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, wasallu wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian sementara manusia sedang tidur. Ini sholat malam namanya. Dan sholat malam ini menjadi sholat tambahan untuk kita di bulan Ramadan. Itu sholat tarawih. Menjadi anjuran yang sangat dianjurkan orang melakukannya. Dan sudah berlalu penyebutan berbagai keutamaan tentang sholat malam. Nah, 4 amalan besar ini kalau dilakukan, maka kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memperindah ibadah kepadanya. Membantu kita semua untuk banyak berzikir kepada Allah, mengingatnya. Juga menolong kita supaya bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Apalagi kita ini sudah berada di hari ke-17. Kita perlu kekuatan, kemudahan agar supaya bisa menjalani sisa dari Ramadan ini, di mana akhir-akhir Ramadan itu adalah hari-hari terbaik di kehidupan dunia ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.